tagihan rumah sakit itu datang. Dan ternyata untuk persalinan selingkuhan suamiku dibayar dari uangku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Malam itu langit menggantung kelabu di atas rumah mungil milik Nadia dan Ardi. Dari luar, rumah mereka tampak seperti gambaran keluarga bahagia. Taman kecil tertata rapi, lampu teras menyala lembut, dan suara televisi samar terdengar dari ruang tamu. Tapi di balik dinding yang tenang itu, ada keheningan yang bukan damai, melainkan jarak yang perlahan menua di antara mereka. Nadia duduk di meja makan yang sudah tertata rapi. 2 piring nasi masih mengepulkan uap, lauk kesukaan suaminya, ayam kecap dan tumis buncis, tersaji lengkap. Tapi kursi di depannya kosong. Ia melirik jam dinding, jarum penik sudah melewati angka 9. Lembur lagi, gumamnya lirih. Dulu, setiap kali Ardi lembur, Nadia akan cemas. Ia akan menelpon, memastikan suaminya makan malam, menanyakan apakah butuh dijemput. Namun kini yang tersisa hanya diam. Teleponnya jarang diangkat. Pesan hanya dibalas dengan satu kata, sibuk. Sibuk yang entah sibuk apa. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin memang pekerjaan sedang padat, batinnya. Ia tidak ingin berpikiran buruk, meski hatinya sendiri sudah sering mengingatkan untuk berhati-hati. Nadia bukan wanita yang lemah. Ia membangun butiknya sendiri dari nol, dengan kerja keras dan doa. Saat menikah dengan Ardi 5 tahun lalu, ia sudah memiliki tabungan cukup, bahkan membantu Ardi melunasi cicilan rumah. Cintanya tulus, tidak pernah menuntut banyak, hanya ingin dihargai. Namun beberapa bulan terakhir, keanehan itu mulai nyata. Ardi sering membawa 2 ponsel. Ia semakin sering keluar kota tanpa penjelasan jelas. Uang belanja mulai berkurang, alasannya selalu sama. Proyek belum cair. Padahal Nadia tahu, gajinya tidak pernah terlambat. Suara mesin motor terdengar dari luar. Ia buru-buru berdiri, merapikan rambutnya, seolah refleks ingin menyambut suami dengan senyum. Tapi ketika pintu terbuka, yang muncul hanyalah tubuh lelah dan wajah datar. Ardi melempar tas ke sofa tanpa bicara. "Kamu sudah makan?" tanya Nadia hati-hati. "Belum, tapi aku nggak lapar." Jawabannya pendek, tanpa tatapan. "Kenapa nggak lapar? Aku udah masak. Aku udah makan sama teman kantor." Potongnya cepat. Nadia terdiam. Sudah kesekian kali kalimat itu ia dengar, dan tiap kali juga ia menelan kecewa sendiri. Ia hanya mengangguk pelan. "Oh, ya sudah. Aku pikir kamu belum." Ardi membuka ponselnya. Tersenyum kecil melihat sesuatu di layar. Nadia memperhatikan gerak wajahnya. Senyum itu bukan untuknya. Ada sesuatu yang hangat menyala di dada. Bukan cinta, melainkan getir. Ia berdiri, mengambil piring di meja makan. Satu persatu dimasukkan ke kulkas. Suara sendok dan piring yang beradu terdengar pelan, tapi cukup untuk mengisi ruang yang hampa. "Kenapa diam?" tanya Ardi tiba-tiba, masih menatap ponselnya. "Capek aja." "Ya udah, jangan banyak mikir. Gak usah sensitif terus, Nat. Aku kerja juga buat kita." Kalimat itu buat kita terasa menampar. Karena kenyataannya, setiap lembar rupiah yang keluar untuk membayar cicilan, renovasi rumah, bahkan keperluan Ardi di kantor, semua berasal dari rekening bersama yang sebagian besar diisi oleh hasil kerja keras Nadia.
Ia tidak pernah mempermasalahkan, tapi kini kata-kata itu terdengar seperti ejekan. Kalau memang buat kita, kenapa akhir-akhir ini aku nggak pernah dilipatkan dalam apapun? Uang keluar banyak, tapi aku bahkan nggak tahu untuk apa. Mendengus lagi, aku capek kalau tiap pulang ditanya hal-hal kayak gitu. Bisa nggak kamu percaya aja sama aku? Nadia menatapnya lama, ingin marah tapi takut kehilangan kendali. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berujar pelan. Aku percaya, tapi aku juga manusia, Di. Aku cuma pengen ngerti. Namun Adi sudah berdiri, menuju kamar tanpa menjawab. Pintu kamar menutup perlahan, menyisakan bunyi klik yang terdengar seperti garis pemisah di antara dua hati yang mulai renggang. Nadia terduduk di kursi. Air matanya akhirnya tumpah, tapi ia buru-buru mengusulkannya. Ia tidak ingin menangis terlalu lama. Ia tahu air mata tidak akan memperbaiki apapun. Ia menatap meja makan itu lagi. 2 piring, 2 sendok, 2 gelas, tapi hanya 1 yang digunakan. Entah sejak kapan kebersamaan mereka berubah menjadi rutinitas kosong. Lalu matanya tertubuk pada amplop putih di atas kulkas. Ia tidak ingat kapan meletakkannya di sana. Mungkin tadi siang saat kurir datang bawa surat atas nama Ardi. Ia buka perlahan dengan hati setengah tak siap. Di dalamnya selembar kertas dengan kop rumah sakit swasta ternama di Jakarta. Tulisan di atas, rincian tagihan rawat inap dan persalinan Rina Sari. Dahinya berkerut. Siapa Rina Sari? Ia membaca lebih lanjut. Di bagian bawah tercantum jelas. Penanggung biaya, Ardi Pratama. Tangannya bergetar. Nama itu, nama suaminya, tertera di sana hitam di atas putih. Ia memandangi angka di kolom jumlah tagihan. Jumlah yang tidak kecil. Bahkan tertera juga rekening rumah sakit yang sudah menerima transfer dari rekening bersama mereka. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Jantungnya berdebar. Udara di sekeliling terasa berat. Ia berusaha menolak pikiran yang mulai memenuhi kepala. Mungkin ini salah kirim, bisiknya pelan. Mencoba meyakinkan diri, tapi batinnya tahu. Tidak ada kesalahan dalam tanda tangan di bawah lembar tagihan itu. Tulisan tangan Ardi yang ia kenal betul. Ia menatap kertas itu lama, matanya mulai memanas. Bukan karena tangis, melainkan sesuatu yang lain. Sebuah kesadaran pahit sedang menanjak perlahan. Sesuatu yang selama ini ia takutkan mungkin benar-benar nyata. Di luar hujan mulai turun. Suara tetesannya menimpa genting, mengiringi langkah Nadia menuju kamar, masih membawa amplop putih itu di tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan dingin yang tidak datang dari cuaca, melainkan dari kebenaran yang sedang menunggu untuk diungkap. Pagi itu, udara terasa ganjil. Hangat mentari yang biasanya menenangkan, kini seperti menyengat dada Nadia. Ia duduk di kursi ruang makan dengan amplop putih yang sama. Surat tagihan rumah sakit yang semalam belum sempat ia cerna seluruhnya. Di atas meja, secangkir kopi sudah dingin. Di pikirannya hanya satu nama yang terus bergema, Rina Sari. Nadia menatap tulisan di kertas itu sekali lagi, memastikan matanya tidak salah baca. Biaya persalinan dan rawat inap. Penanggung biaya, Ardi Pratama. Nama suaminya begitu jelas, tertulis tanpa ragu. Ia menelusuri baris demi baris, ruang VIP, biaya dokter, obat-obatan, dan tanggal masuk pasien. 2 minggu lalu, Ardi bilang sedang lembur di Bandung. Nadia merasakan sesak di dada. Ia menatap kosong ke arah jendela, mencoba memungut potongan logika dari kejadian yang tak bisa dicerna. Tidak mungkin Ardi, dia nggak seperti itu. Bisiknya berulang meski keyakinan itu semakin goyah. Ia menyalakan ponsel, membuka galeri, lalu melihat foto-foto 2 minggu lalu. Dirinya sedang makan malam sendirian di rumah. Lalu video singkat yang ia kirim ke Ardi malam itu. Ucapan rindu sederhana yang bahkan tak pernah dibalas.
Tiba-tiba sesuatu terasa runtuh dari dalam, bukan hanya kepercayaan, tapi juga rasa aman yang selama ini ia kira kokoh. Ia tahu, satu-satunya cara untuk memastikan semuanya hanyalah dengan menelpon rumah sakit yang tercantum di tagihan itu. Tangan Nadia gemetar saat menekan nomor di kertas itu. Suaranya bergetar ketika operator menjawab. "Selamat pagi Rumah Sakit Medika Utama, dengan Sinta di sini. Ada yang bisa dibantu?" "Halo, selamat pagi. Saya ingin menanyakan soal tagihan yang dikirim ke rumah saya atas nama pasien Rina Sari." "Oh baik Bu Nadia, mohon tunggu sebentar, saya cek dulu." Waktu menunggu itu terasa seperti siksaan. Nadia menggenggam ponsel begitu erat hingga ujung jarinya memutih. "Baik Bu Nadia." Suara di seberang akhirnya kembali. "Tagihan itu benar, pasien atas nama Rina Sari melahirkan bayi laki-laki tanggal 14 bulan ini. Penanggung biayanya Bapak Ardi Pratama yang menandatangani surat jaminan pembayaran. Apakah ibu keluarga pasien juga?" Pertanyaan itu membuat Nadia kehilangan kata. Suara di tenggorokannya serak. "Iya, saya keluarga." "Baik, kalau begitu terima kasih Bu, semua data kami sudah lengkap. Bayinya dan ibunya sudah dipulangkan kemarin sore." Telepon ditutup. Tapi bagi Nadia, dunia seakan berhenti di titik itu. Nafasnya tersenggal, tangannya lemas. "Bayi laki-laki." Kata itu terulang-ulang. Di kepalanya seperti gema yang menampar kesadarannya sendiri. Ia berdiri dengan langkah limbung menuju kamar. Membuka lemari dan menemukan berkas tabungan bersama yang selama ini mereka gunakan untuk membayar cicilan rumah. Nominal di rekening itu berkurang banyak. Jutaan rupiah lenyap tanpa penjelasan. Dan semuanya terjadi di tanggal yang sama dengan tagihan rumah sakit itu. Dada Nadia serasa ditusuk. Ia duduk di lantai menatap angka di buku tabungan. Uang yang ia kumpulkan dari menjahit, dari lembur butik, dari kerja kerasnya siang malam, kini digunakan untuk membayar persalinan seorang wanita lain. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, suaranya pecah menjadi isak, tapi tidak keras. Tangis itu sunyi, dalam dan mengendap di antara dinding rumah yang tiba-tiba terasa asing. Beberapa jam kemudian Ardi pulang. Ia tidak tahu bahwa dunia Nadia baru saja runtuh beberapa jam sebelumnya. "Kenapa wajahmu pucat begitu?" tanya Ardi santai sambil menaruh tas di sofa. Nadia menatapnya lama tanpa bicara. Wajah yang dulu ia cintai itu kini tampak asing, seperti milik seseorang yang menyimpan rahasia besar. "Kamu tahu ini apa?" ucapnya pelan sambil menunjukkan surat tagihan rumah sakit. Ia menoleh, matanya sempat membulat. Namun dalam sekejap ia berusaha tenang. "Itu bukan urusan kamu." "Bukan urusanku? Di situ tertulis namamu dan uang dari rekening kita uang dari tabungan yang kita kumpulkan bareng keluar buat bayar persalinan orang lain." Ia berusaha mengambil kertas itu dari tangan Nadia, tapi ia menariknya lebih dulu. "Jelaskan, siapa Rina Sari?" Wajah Ardi berubah, nafasnya berat, matanya menghindar. "Teman kerja lama, dia cuma minta tolong. Aku bantu biaya karena kasihan, suaminya kabur." "Kamu tanda tangani surat jaminan rumah sakit untuk perempuan lain, pakai uang dari tabungan kita deh." Suara Nadia meninggi, matanya berair tapi sorotnya tajam. Ardi menghela nafas panjang lalu berkata dingin. "Aku cuma pengen bantu, jangan lebay Nat. Aku masih suamimu, aku tahu apa yang aku lakukan." "Bantu?" Nadia tertawa hambar. "Bantu? Orang yang kamu sembunyikan dari aku, pakai uangku, dan kamu bilang aku lebay?" Ia menatap lekat-lekat wajah suaminya. "Aku bukan bodoh, Di. Aku lihat tanggalnya, aku dengar sendiri dari pihak rumah sakit. Kamu yang tanda tangan, kamu yang dampingi dia melahirkan. Itu bukan bantu, itu pengkhianatan." Untuk sesaat Ardi kehilangan kata. Namun alih-alih menyesal, ia justru membalikkan situasi. "Jadi salahku kamu berselingkuh." Kata-kata itu menampar Nadia seperti cambuk. Ia berdiri terpaku, dada sesak, bukan hanya karena pengkhianatan, tapi juga karena menyadari seberapa kecil dirinya di mata orang yang pernah ia bela mati-matian. Suaranya bergetar tapi tegas. "Jadi, salahku aku berselingkuh?" Ardi tidak menjawab.
Ia hanya diam, lalu pergi ke kamar, meninggalkan Nadia di ruang tamu dengan tagihan di tangan dan air mata yang mengalir tanpa suara. Malam itu Nadia tidak tidur. Ia duduk di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri. Matanya sembab, tapi dari pantulan itu ada sesuatu yang perlahan muncul, sebuah tekad. Ia menatap surat itu sekali lagi, lalu berkata lirih, "Kalau memang ini kenyataannya, aku harus lihat sendiri siapa wanita itu. Dan mulai sekarang, aku nggak akan diam." Suara detik jam berdentang pelan seirama dengan hatinya yang berdegup. Bukan karena cinta, tapi karena amarah yang mulai tumbuh dalam diam. Pagi itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ardi berangkat lebih pagi tanpa sarapan. Hanya sempat melemparkan kalimat pendek yang dingin. "Aku lembur lagi, jangan tunggu." Suara pintu tertutup pelan. Dan Nadia hanya memandangi punggungnya sampai hilang di balik pagar. Tidak ada pelukan, tidak ada pamit. Yang tersisa hanya sisa aroma parfum asing yang menusuk hidungnya. Wangi yang tak pernah ia belikan untuk suaminya. Ia menatap meja makan yang penuh sisa semalam. 2 piring yang tak disentuh, segelas air yang sudah basi, dan amplop putih yang kini tampak kusut di ujung meja. Seolah benda itu menjadi saksi bisu dari segala keretakan yang mulai nyata. Hatinya masih berperang. Sebagian diri ingin percaya bahwa semua ini hanya kesalahpahaman, tapi logikanya terus menjerit bahwa tak ada ruang untuk menyangkal. Sepanjang hari, Nadia tak bisa fokus bekerja. Di butiknya, ia beberapa kali salah mengukur kain, bahkan lupa memberi kembalian pada pelanggan. Laras, sahabatnya yang membantu di toko, memperhatikan perubahan itu. "Nat, kamu sakit? Mukamu pucat banget." Nadia menggeleng pelan. "Enggak, cuma kurang tidur." Namun suaranya serap, seperti menahan sesuatu yang nyaris pecah. Saat jam istirahat, ia duduk di sudut butik, membuka ponselnya dan menatap foto Ardi. Wajah itu dulu membuatnya tenang. Kini hanya membuat dadanya sesak. Ia menatap kontak bernama Mas Ardi RHT di layar, jempolnya berhenti di atas tombol panggil. Lalu ia menarik napas panjang. Tidak, ia tak akan menelpon. Ia ingin mendengar kebenaran itu langsung, bukan dari lidah yang sudah piawai berbohong. Sore hari, Nadia memutuskan pergi ke rumah sakit yang namanya tercantum di tagihan. Ia tidak memberitahu siapapun. Ia hanya ingin melihat, memastikan, menyaksikan sendiri sesuatu yang selama ini ia tolak untuk percaya. Di perjalanan pikirannya berputar cepat. Ia mengingat bagaimana Ardi dulu melamarnya dengan kalimat sederhana. "Aku nggak punya banyak, tapi aku janji setia." Janji yang kini terdengar seperti gurauan basi. Ketika tiba di rumah sakit itu, suasana ramai dengan hiruk-pikuk pasien. Nadia berdiri di depan meja resepsionis, menahan gemetar di ujung jarinya. "Selamat sore, ada yang bisa dibantu, Bu?" Sapa petugas dengan ramah. "Saya mau menanyakan pasien atas nama Rina Sari. Dulu sempat rawat inap di sini." "Oh, Bu Rina ya?" Petugas membuka layar komputer. "Beliau sudah pulang beberapa hari lalu, tapi masih sempat kontrol kemarin." Nadia menelan ludah. "Kalau saya mau tahu ruangannya waktu beliau dirawat, apakah masih bisa?" Petugas itu menatapnya sebentar, lalu menunjukkan arah ke lantai 2. "Ruang VIP 203, Bu, tapi sekarang sudah diisi pasien lain." Langkah Nadia terasa berat saat menampaki anak tangga. Setiap pijakan seperti membawa kenangan baru yang ia benci. Saat berdiri di depan ruang 203, ia menyentuh gagang pintu yang tertutup. Membayangkan suaminya duduk di sisi ranjang seorang wanita lain, mungkin menggenggam tangannya, mungkin menatapnya dengan kasih yang dulu hanya miliknya. Pikiran itu saja sudah cukup membuat air matanya mengalir pelan. Namun sebelum ia sempat mundur, seorang perawat lewat. "Permisi, Bu. Ibu cari siapa?" "Dulu pasiennya namanya Rina Sari, dirawat di sini ya?" "Iya, betul. Waktu itu yang dampingi suaminya, Pak Ardi kalau nggak salah. Mereka kelihatan akrab banget. Saya sampai kira itu pasangan muda." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang ia kira. Nadia mencoba tersenyum, tapi bibirnya kaku. "Terima kasih, Mbak. Saya cuma mau memastikan aja." Ia berjalan meninggalkan ruang itu dengan langkah gontai. Di tangannya,
Ponselnya bergetar. Pesan dari Ardi masuk. Aku nggak bisa pulang malam ini. Ada rapat mendadak. Jangan tunggu. Nadia menatap layar itu lama. Kemudian menatap bangunan rumah sakit di belakangnya. Ia tahu di balik kata rapat itu ada sesuatu yang jauh lebih busuk. Dalam perjalanan pulang, Nadia menyalakan rekaman suara dari ponsel lamanya. Ia ingat pernah merekam percakapan telepon Ardi beberapa waktu lalu tanpa sengaja. Suara samar terdengar. Ya, aku nanti ke sana. Aku pengen lihat bayinya juga. Jangan khawatir, semua udah aku urus. Kalimat itu kini jelas maknanya. Saat mobil berhenti di lampu merah, Nadia menatap bayangannya di kaca. Matanya merah, tapi tatapannya dingin. Ia tidak ingin menangis lagi. Dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai berubah, semacam keberanian yang tumbuh dari kehancuran. Malamnya, Ardi pulang seperti biasa. Namun kali ini, Nadia tidak menunggu di ruang tamu. Ia duduk di kursi dekat jendela. Lampu sengaja diredupkan. Ari masuk dengan langkah santai membuka kemejanya, lalu berkata tanpa menatap, "Kamu belum tidur?" Nadia menjawab pelan, "Belum. Aku mau bicara." "Bicara apa lagi, Nat? Aku capek." "Kalau begitu, aku yang bicara, kamu dengarkan saja." Nadanya tenang, tapi mengandung tekanan yang tak bisa diabaikan. Ia berjalan ke arah meja, mengambil surat tagihan, lalu meletakkannya tepat di depan suaminya. "Aku ke rumah sakit tadi siang," katanya dengan tanda bergetar. Adi berhenti membuka kancik bajunya. Wajahnya berubah pucat. "Ngapain kamu ke sana?" "Cari tahu tentang Rina Sari, tentang kamu yang menandatangani surat jaminan, tentang kamu yang dampingi dia melahirkan." Suasana seketika membeku. Ardi menunduk, matanya tak berani menatap. "Dia butuh bantuan," suaranya rembah. Nadia menatapnya tajam. "Kamu pikir aku nggak tahu? Aku lihat sendiri rekening kita berkurang. Aku dengar suaramu di rekaman, Ardi. Kamu yang urus semua, kamu yang bayarin, kamu yang datangi rumah sakit itu. Jadi tolong jangan bilang kamu hanya bantu." Adi terdiam lama, lalu menghembuskan napas kasar. "Iya, aku salah. Tapi aku nggak mau bohong lagi. Aku memang sayang sama Rina." Waktu seolah berhenti, suara kipas angin, detak jam, bahkan nafasnya sendiri terasa begitu belan. Nadia berdiri tegak, menatap suaminya dengan mata yang basah tapi tajam. "Sayang? Dia ambil karena aku, Nat. Aku nggak bisa tinggalin dia begitu aja. Aku bingung." Kalimat itu menghantam Nadia lebih keras daripada tamparan. Seluruh tubuhnya bergetar, tapi ia tetap berdiri. Tidak ada jeritan, tidak ada bentakan. Yang ada hanyalah tatapan yang menelanjangi semua kebohongan di dunia. "Jadi kamu pakai uangku untuk tanggung jawab sama anak perempuan itu?" Suaranya nyaris berbisik. Adi terdiam lama, lalu membembuskan napas kesar. "Iya, aku salah. Tapi aku nggak mau bohong lagi. Aku memang sayang sama Rina." Waktu seolah berhenti, suara kipas angin, detak jam, bahkan nafasnya sendiri terasa begitu pelan. Nadia berdiri tegak menatap suaminya dengan mata yang basah tapi tajam. "Sayang, dia hamil karena aku, Nat. Aku nggak bisa tinggalin dia begitu aja. Aku bingung." Kalimat itu menghantam Nadia lebih keras daripada tamparan. Seluruh tubuhnya bergetar. Tapi ia tetap berdiri. Tidak ada jeritan. Tidak ada bentakan. Yang ada hanyalah tatapan yang menelanjangi semua kebohongan di dunia. "Jadi, kamu pakai uangku untuk tanggung jawab sama anak perempuan itu?" Suaranya nyaris berbisik. Arni terdiam lama. Hanya duduk menunduk dalam diam. Seakan menyesali. Tapi bukan menyesal kehilangan Adia. Melainkan menyesal karena ketahuan. Nadia melangkah pelan mendekat dan lalu menatapnya dari jarak dekat. "Kau bisa ambil apapun dari aku, Di. Tapi satu hal yang tak akan pernah lagi kau dapat. Hormatku." Ia berjalan menuju kamarnya meninggalkan Ardi di ruang tamu yang sunyi. Namun langkahnya kali ini berbeda. Tak lagi lemas seperti malam. Ada bara yang mulai tumbuh di dalam dada. Dan ia tahu, malam ini bukan akhir dari segalanya.
Ini baru permulaan dari bagaimana seorang wanita yang disakiti akan bangkit. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Nadia. Bukan sekadar perasaan kecewa, tapi juga kesadaran bahwa ia tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari cinta yang ia perjuangkan sendirian. Ia masih bangun pagi seperti biasa, menyiapkan sarapan, menyapa Ardi dengan senyum yang mulai terasa dipaksakan, lalu berangkat ke kantornya. Tapi di balik tatapan lembutnya yang dulu tulus, kini tersimpan badai yang menunggu waktu untuk meledak. Setiap langkah Nadia kini penuh perhitungan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini ia abaikan. Jadwal Ardi yang sering berubah tanpa alasan jelas, telepon yang sengaja dijawab di teras rumah, dan alasan lembur yang selalu diakhiri dengan wajah lelah namun tidak pernah disertai bukti pekerjaan. Suatu malam, saat Ardi sudah tertidur lelap, Nadia diam-diam membuka laptop suaminya. Ia tahu resikonya besar, tapi rasa ingin tahu dan luka di dadanya jauh lebih besar daripada ketakutan. Jemarinya gemetar ketika membuka riwayat transaksi rekening bersama mereka. Di sana tertulis jelas, transfer rutin ke rekening atas nama Rina Lestari. Nominalnya tidak sedikit, kadang 2 juta, kadang 5 juta, bahkan pernah 10 juta dalam 1 minggu. Semuanya dilakukan dengan keterangan yang hampir sama. Pinjaman, kebutuhan mendesak, atau biaya rumah sakit. Nadia menatap layar laptop itu lama sekali. Tubuhnya bergetar bukan karena marah, tapi karena sakit yang terlalu dalam untuk diungkapkan dengan air mata. Ia merasa seperti ditikam oleh orang yang paling ia percayai. Ia menutup laptop perlahan, lalu menarik nafas panjang. Dalam benaknya, ia mendengar suara hagik kecilnya berbisik lirih. Sudah cukup, Nat. Kau sudah terlalu sering menelan luka ini sendirian. Keesokan harinya, di kantor Nadia tidak seperti biasanya. Ia tidak banyak bicara, tapi pikirannya tajam, fokus. Di sela-sela pekerjaannya, ia membuka catatan keuangan pribadi dan mencatat satu persatu transaksi mencurigakan yang dilakukan Ardi. Ia membuat salinan dokumen, menyimpannya di folder rahasia dengan kata sandi. Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri menghubungi pihak bank. Dengan dalih memeriksa mutasi rekening bersama, ia meminta laporan resmi. Saat lembaran laporan itu sampai di tangannya, hatinya hampir runtuh. Nama Rina muncul berkali-kali dengan jumlah uang yang semakin besar menjelang tanggal perkiraan melahirkan. Tapi luka terbesarnya bukan dari uang itu. Luka itu datang ketika tanpa sengaja Nadia menemukan pesan singkat di ponsel Ardi. Pesan yang menegaskan segala prasangkanya. Sayang, nanti aku mau Ardi yang dampingin aku di ruang bersalin. Aku takut sendirian. Balasan dari Ardi membuat nafas Nadia tercekat. Iya, aku pasti ada di sana. Tenang aja, Rin. Malam itu, Nadia duduk di ruang tamu sendirian. Lampu redup, jam berdetak pelan, dan seluruh isi rumah terasa asing. Ia memandangi foto keluarga di dinding, foto yang dulu penuh makna, kini hanya menyisakan kepalsuan. Ia menatap wajahnya sendiri di bingkai itu, lalu bergumam lirih, "Aku bahkan tak mengenal lagi siapa suamiku sekarang." Namun di tengah perih itu, ada api kecil yang menyala di dalam dirinya. Ia tidak ingin menangis lagi. Tidak ingin menjerit atau bertanya kenapa. Semua rasa sakit itu kini berubah menjadi energi yang membangun kekuatan baru dalam dirinya. Ia tahu ia tidak akan bertindak gagapah. Ia ingin membalas dengan cara yang bermartabat, cara yang akan membuat Ardi dan Rina menyesal selamanya tanpa perlu kata-kata kasar atau kekerasan. Malam demi malam berlalu dengan keheningan yang menekan. Ia mulai berakting. Berperan sebagai istri yang tidak tahu apa-apa. Ia masih tersenyum, masih melayani Ardi seperti biasa. Tapi senyum itu kini memiliki arti lain. Ia sedang bersiap. Dalam diam, ia menyiapkan langkah-langkah untuk hari yang akan mengubah segalanya. Sebuah catatan kecil di buku hariannya menjadi saksi perubahan itu. Di halaman pertama, ia menulis,
Aku sudah muak menjadi korban. Saat mereka menertawakan kebodohanku, aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang lemah di antara kami. Dan dari situlah kemarahan yang selama ini ia tahan mulai menemukan bentuknya. Bukan dalam teriakan, bukan dalam air mata, tapi dalam ketenangan yang tajam, ketenangan seorang perempuan yang telah terluka begitu dalam, namun kini siap untuk berdiri dan melawan dengan kepala tegak. Ardi masih bersikap seperti biasa, seolah-olah rumah tangga mereka baik-baik saja, seolah tak ada kebohongan yang ia sembunyikan di balik wajah lelahnya. Ia masih tersenyum setiap pagi, masih meminta Nadia menyiapkan kopi dan sarapan, bahkan sempat bercanda kecil seolah semuanya normal. Tapi bagi Nadia, setiap senyum Ardi kini terasa seperti penghinaan yang halus, tamparan tanpa suara yang lebih menyakitkan daripada bentakan. Suatu malam, Ardi pulang lebih larut dari biasanya. Ia melempar jas ke sofa, lalu mendekati Nadia yang sedang duduk di ruang tamu dengan wajah datar. "Sayang, bisa tolong transfer uang 20 juta ke rekening proyek? Ada kebutuhan mendesak di luar kota," katanya dengan nada tenang. Nadia menatap suaminya tanpa ekspresi. Dalam benaknya, kata proyek itu sudah kehilangan arti. Ia tahu uang itu bukan untuk proyek, tapi untuk memenuhi kebutuhan perempuan yang sedang mengandung anak hasil pengkhianatan. Namun dengan suara lembut yang sudah dilatihnya agar tidak gemetar, ia menjawab, "Baik, nanti aku transfer setelah makan malam." Ardi tersenyum lega, lalu berjalan menuju kamar. Ia tak menyadari bahwa malam itu, istrinya sudah mulai menghapus namanya dari setiap aset yang dulu mereka miliki bersama. Keesokan paginya, Nadia berangkat lebih awal dari biasanya. Ia tak langsung ke kantor, melainkan ke sebuah gedung bertingkat di kawasan Sudirman. Di sana, ia duduk di hadapan seorang pengacara muda bernama Dimas, yang dengan tenang mendengarkan ceritanya dari awal hingga akhir. Sesekali Nadia berhenti bicara, menarik napas panjang untuk menahan tangis, tapi ia tak membiarkan air matanya jatuh. Dimas menatapnya dengan empati. "Ibu Nadia, langkah yang ibu ambil sudah benar. Jangan tunggu sampai semuanya hancur. Kita bisa mulai dari menutup akses rekening bersama dan mengalihkan aset atas nama ibu. Nanti saya bantu urus semuanya secara hukum." Nadia mengangguk pelan. "Saya tidak ingin balas dendam dengan cara yang kotor, Pak. Saya hanya ingin suami saya tahu bahwa saya bukan perempuan yang bisa diinjak seenaknya." Dimas tersenyum tipis. Dan itu akan segera terjadi, Bu. Hari-hari berikutnya Nadia menjalankan rencananya dengan ketenangan yang menggetarkan. Ia mulai memindahkan sebagian besar uang dari rekening bersama ke rekening pribadinya yang baru. Ia juga mengganti kepemilikan rumah yang selama ini atas nama bersama menjadi miliknya sendiri. Semuanya dilakukan dengan langkah yang hati-hati, nyaris tanpa meninggalkan jejak mencolok. Saat Ardi meminta uang lagi seminggu kemudian, Nadia sudah siap. "Proyek yang mana, Di? Bukannya yang di luar kota itu sudah selesai?" tanyanya dengan nada lembut namun tajam. Ardi sedikit terkejut. Ia tidak terbiasa melihat istrinya bertanya balik seperti itu. Iya, tapi ada tambahan biaya tak terduga." "Oh begitu?" jawab Nadia sambil tersenyum samar. "Jadi kalau begitu kirimkan bukti dan rincian pengeluarannya ke emailku. Aku perlu tahu kemana uang itu akan dipakai." Ardi terdiam. Wajahnya kaku. Tapi Nadia tetap tersenyum, menatapnya lurus tanpa gentar. Untuk pertama kalinya, Ardi tampak gugup di hadapan istrinya sendiri. Malam itu, Nadia bercerita kepada sahabatnya Laras melalui panggilan video. Wajah Laras yang hangat menjadi tempatnya bersandar setelah menahan beban selama berminggu-minggu. "Aku sudah muak, Ras. Dia bahkan masih bisa memintaku mengirim uang untuk proyek yang sebenarnya untuk pelakor itu," kata Nadia dengan suara berat. Laras menatapnya serius. "Kau bukan wanita lemah, Nat. Jangan biarkan mereka menganggapmu tidak berdaya. Kau punya kendali penuh atas hidupmu. Kau berhak memilih kapan harus berhenti diam." Nadia mengangguk pelan. "Aku tahu, Ras. Aku tidak akan diam lagi. Aku sudah menyiapkan semuanya. Aku ingin mereka merasakan apa artinya kehilangan kendali atas sesuatu yang selama ini mereka sepelekan." Beberapa hari kemudian, Ardi mulai kebingungan.
Ia mencoba menarik uang dari rekening bersama, tapi transaksi ditolak. Ia menelepon pihak bank, dan di sanalah ia baru tahu bahwa seluruh aksesnya sudah dibatasi. Saat ia menatap layar ponselnya, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia berjalan ke arah Nadia yang sedang membaca di ruang tamu. "Nat, kenapa aku nggak bisa akses rekening kita?" Suaranya tegang. Nadia menutup bukunya pelan lalu menatap suaminya dengan tenang. "Oh, itu. Aku hanya memperbarui data. Sekarang semua keuangan akan aku pegang dulu. Kamu kan sibuk di luar kota, takutnya repot kalau harus urus semuanya." Ardi terdiam, menelan ludah. Wajahnya mencoba tersenyum, tapi kegugupan jelas tergambar di matanya. Nadia berdiri, berjalan melewatinya tanpa ekspresi. Dalam langkahnya ada keyakinan baru. Ia tidak lagi merasa kecil. Setiap keputusan yang ia ambil kini bukan karena dendam tapi karena harga diri yang selama ini dikubur oleh cinta dan kesetiaan yang salah tempat. Ia tahu pertempuran sebenarnya belum dimulai, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nadia merasa kuat. Pagi itu, langit Jakarta berwarna abu-abu pucat. Udara lembab menyelimuti jalanan menuju rumah sakit, tempat nama Rina Lestari tertera di tagihan yang pernah membuat Nadia nyaris pingsan. Di dalam mobilnya, Nadia duduk diam. Tangannya menggenggam erat setir, sementara hatinya berdebar tak beraturan, antara amarah, penasaran, dan rasa getir yang menyesakkan dada. Ia sudah memutuskan. Hari ini ia ingin melihat dengan matanya sendiri semua kebenaran yang selama ini menyesakkan dadanya. Tak ada lagi ruang untuk keraguan. Ia ingin menyaksikan sejauh apa pengkhianatan itu terjadi, sejauh mana suaminya tega menodai janji pernikahan mereka. Begitu tiba di lobi rumah sakit, langkah Nadia ringan, tapi hati berat. Ia mengenakan blus krem sederhana dan masker medis, tampak seperti pengunjung biasa. Ia melangkah ke meja resepsionis, menanyakan dengan suara lembut, "Permisi, saya ingin menjenguk pasien bernama Rina Lestari. Ruangan berapa ya?" Petugas menatap daftar di komputer, lalu menjawab, "Rina Lestari, ruang VIP 203 Ibu, tapi mohon maaf, hanya keluarga yang diperbolehkan masuk." Nadia tersenyum samar. "Oh, saya keluarga," katanya tenang. "Saya saudaranya." Tak ada kecurigaan. Ia diberikan kartu pengunjung, lalu berjalan pelan ke arah lift. Setiap langkah menuju lantai 2 terasa seperti menghitung mundur detak jantungnya sendiri. Dalam benaknya berputar bayangan suaminya yang memanggil nama wanita itu dengan lembut, kata-kata manis yang dulu hanya miliknya saja. Koridor lantai 2 begitu sunyi. Hanya terdengar suara langkah kaki dan mesin pendingin udara yang berdesir pelan. Ketika Nadia sampai di depan ruang 203, ia menatap pintu putih itu beberapa detik, mencoba menenangkan napas yang mulai memburu. Lalu dengan gerakan perlahan, ia mendorong gagang pintu dan membukanya sedikit. Pemandangan di dalam ruangan membuatnya terhenti. Rina terbaring di ranjang, wajahnya pucat tapi tersenyum. Di sampingnya duduk Ardi, memegang tangan wanita itu dengan lembut, menatapnya penuh kasih. "Terima kasih sudah kuat, Rin. Aku bangga sama kamu," ucap Ardi dengan suara yang dulu selalu membuat Nadia merasa aman. Namun kali ini, suara itu seperti pisau yang menusuk jantungnya tanpa ampun. Nadia menatap pemandangan itu dari celah pintu. Tangannya gemetar, tapi matanya tak berkedip. Ia ingin mengingat setiap detik, setiap gestur, setiap senyum yang bukan lagi miliknya. Air matanya menggenang, tapi tidak jatuh. Ia memaksa diri tetap berdiri tegak, memaksa bibirnya tidak bergetar. Dalam hatinya ia berkata pelan, "Baik Ardi, aku sudah melihat semuanya. Sekarang giliranku." Perlahan ia mengeluarkan ponsel dari tasnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengambil beberapa foto. Tangan Ardi yang menggenggam tangan Rina, wajah mereka berdua, bahkan gelang pasien yang bertuliskan nama bayi yang baru lahir, yaitu Baby R. Setiap jepretan terasa seperti paku yang meneguhkan niatnya. Ia tidak lagi merasa ragu. Luka ini selama ini menekan dadanya, kini berubah menjadi kekuatan dingin yang menuntun langkahnya. Setelah memastikan semua bukti tersimpan aman, Nadia menutup pintu perlahan tanpa suara. Ia berjalan ke arah kasir rumah sakit, langkahnya tenang meski dalam hati masih bergolak. "Permisi," katanya kepada petugas administrasi. "Saya ingin melunasi tagihan pasien atas nama Rina Lestari, ruang VIP 203. Petugas itu sempat terkejut. "Apakah ibu keluarga pasien?"
Nadia menatap lurus ke matanya, lalu tersenyum kecil. Ya, saya yang menanggung biayanya. Ia menyerahkan kartu debitnya tanpa ragu, lalu menandatangani semua berkas dengan tangan mantap. Setiap angka di layar mesin kasir yang bertambah terasa seperti harga dari semua penghinaan yang telah ia telan. Tapi kali ini, ia membayar bukan karena lemah. Ia membayar karena ia tahu setiap rupiah itu akan kembali dalam bentuk pembalasan yang jauh lebih berharga. Sebelum meninggalkan meja administrasi, petugas berkata sopan, "Terima kasih Bu Nadia, pembayaran sudah kami terima. Pasien Rina Lestari kini bebas dari seluruh tagihan." Nadia hanya mengangguk, menatap tanda terima itu sekilas sebelum melipatnya, dan menyimpannya di tas. Di wajahnya terselip senyum tenang, bukan karena puas, tapi karena semuanya kini sudah di tangannya. Bukti, saksi, dan alasan untuk bertindak. Dalam perjalanan keluar, langkah Nadia semakin ringan. Di parkiran, ia berhenti sejenak dan menatap langit yang masih kelabu. Dunia pun seolah ikut menanggung amarahnya. Tapi di balik awan tebal itu ada secercah cahaya yang mulai menembus, seperti dirinya yang perlahan bangkit dari keterpurukan. Ia menatap ke depan, lalu bergumam lirih, "Kalian bisa mengambil apapun dariku, tapi bukan harga diriku. Kalian akan belajar apa artinya menyakiti perempuan yang salah." Mobilnya melaju meninggalkan rumah sakit membawa seorang wanita yang sama sekali berbeda dari Nadia yang dulu. Bukan lagi istri yang menunggu dan memaafkan, tapi perempuan yang sudah siap menulis ulang takdirnya sendiri. Nadia berhenti sejenak di depan kaca mobilnya yang terparkir di halaman rumah sakit. Wajahnya tampak tenang, namun di balik ketenangan itu ada badai yang nyaris tak bisa dikendalikan. Ia merapikan rambutnya, mengusap sedikit lipstik yang mulai memudar, lalu menatap bayangannya sendiri dengan mata tajam. Hari ini, ia tidak ingin tampak sebagai istri yang tersakiti. Ia ingin berdiri di hadapan mereka sebagai perempuan yang tegar, berkelas, dan tidak bisa lagi diremehkan. Gaun biru muda yang dikenakannya sederhana, tapi berwibawa. Anting kecil di telinganya berkilau halus di bawah cahaya siang yang samar. Setelah menarik napas panjang, ia membuka pintu mobil dan melangkah mantap menuju pintu masuk rumah sakit. Langkah kakinya tak lagi ragu. Setiap hentakan sepatu haknya di lantai koridor menjadi irama dari keputusan yang telah bulat. Ini bukan sekadar pembalasan, tapi pernyataan harga diri. Saat tiba di depan ruang VIP 203, Nadia sempat berhenti sejenak. Dari balik pintu, samar-samar terdengar suara bayi menangis pelan dan percakapan lirih. Ia mengetuk 2 kali dengan tenang. "Masuk." Terdengar suara lembut dari dalam, suara Rina. Nadia membuka pintu perlahan dan saat ruangan itu terbuka sepenuhnya, waktu seolah berhenti. Ardi yang sedang duduk di sisi ranjang mendadak menegang. Wajahnya pucat, matanya melebar tak percaya. Rina yang sedang menggendong bayinya menatap Nadia dengan wajah bingung dan ketakutan. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya detak mesin infus dan tangis bayi yang terdengar pelan. Nadia, suara Ardi bergetar. Nadia melangkah masuk perlahan, menutup pintu di belakangnya dengan tenang. Tatapannya dingin, tapi mantap. "Tenang saja," katanya datar, suaranya tenang namun menusuk. "Aku hanya ingin mengucapkan selamat." Ardi menelan ludah, menatapnya tanpa tahu harus berkata apa. "Selamat Rina, bayimu sudah lahir sehat. Dan tahukah kau, semua biaya persalinan ini sudah kubayar lunas. Uang yang kalian pakai selama ini, uangku. Aku yang bekerja, aku yang menabung, aku yang menanggung semuanya." Rina memeluk bayinya lebih erat, wajahnya mulai pucat. "Aku tidak tahu kalau..." "Tentu saja kau tahu. Kau tahu persis dari mana uang itu datang, tapi kau pura-pura buta karena kenyamanan yang ia berikan padamu." Matanya beralih pada Ardi yang masih membeku di kursinya. "Dan kau Ardi, aku sudah tahu semuanya. Transfer, pesan-pesan, bahkan janji manismu di ruang bersalin ini." Ardi mencoba bangkit, tapi suaranya gugum. "Nat, dengar dulu. Aku bisa jelaskan." "Tidak perlu." Nada Nadia tajam, tegas. "Kau tidak perlu menjelaskan apapun. Hari ini aku hanya ingin mengatakan satu hal. Mulai detik ini,
kau bukan siapa-siapa bagiku. Semua yang kau nikmati, rumah, mobil, rekening, kenyamanan, semuanya akan kuambil kembali. Karena semua itu bukan hasil keringat nih, tapi hasil kerja keras perempuan yang kau khianati. Rina menunduk, tak berani menatap. Ardi menatap ke lantai, wajahnya kehilangan warna. Nadia berdiri di tengah ruangan, sosoknya tampak anggun dan kuat. Ia menatap Rina sekali lagi, kali ini dengan sorot mata yang menusuk tapi tenang. Selamat menikmati laki-laki yang berani berkhianat pada wanita yang membiayainya. Ingat, kalau dia bisa mengkhianatiku setelah semua yang kulakukan, apa yang membuatmu yakin dia tak akan melakukan hal yang sama padamu? Suaranya tenang, tapi mengandung luka yang dalam. Kata-kata Nadia menggema di ruangan itu, menembus keheningan seperti dentuman yang tak kasat mata. Rina mulai menangis pelan. Air matanya jatuh ke pipi bayinya yang tertidur. Ardi mendadak dan Ardi berdiri tergesa, berusaha mendekat, tapi Nadia mundur satu langkah, menjaga jarak dengan tegas. "Jangan," katanya dingin. "Kau tidak pantas mendekatiku lagi." Tanpa menunggu reaksi, Nadia berbalik dan berjalan menunjuk pintu. Setiap langkahnya mantap, tidak terburu-buru, tidak gemetar. Ia tahu di belakangnya dua orang itu tenggelam dalam kebisuan yang penuh penyesalan dan rasa malu. Begitu pintu menutup, suara tangis bayi terdengar lagi, pelan tapi memilukan, seperti menggema dari hati yang baru saja kehilangan sesuatu yang besar. Di koridor, Ardi berlari keluar beberapa detik kemudian. "Nadia, tunggu!" teriaknya dengan suara serak. Namun Nadia tidak berhenti, ia terus berjalan menuju lift tanpa menoleh sedikit pun. Langkahnya penuh keyakinan, matanya menatap lurus ke depan. Bagi orang-orang yang lewat, ia tampak seperti wanita biasa yang baru keluar dari ruang pasien. Tapi di balik ketenangan wajahnya, ada sesuatu yang lebih besar, harga diri yang kembali hidup. Kekuatan yang selama ini ia kubur dalam diam, kini bangkit sepenuhnya. Dan di balik pintu yang tertutup rapat itu, Rina masih menangis di ranjangnya. Sementara Ardi berdiri di antara dua dunia. Dunia yang ia hianati dan dunia yang kini menatapnya dengan jijik. Nadia tahu, sejak langkah pertamanya keluar dari ruangan itu, bahwa hidup mereka bertiga tak akan pernah sama lagi. Rumah itu dulu terasa hangat, penuh tawa, dan menjadi saksi awal perjalanan hidup Nadia bersama Ardi. Tapi sore itu, ketika Nadia melangkah masuk kembali setelah pertemuannya di rumah sakit, suasananya berubah total. Setiap sudut seolah berbisik getir, setiap dinding menyimpan luka yang tak terlihat. Tak ada lagi rasa nyaman. Yang tersisa hanya keheningan yang dingin, seperti rumah itu tahu bahwa cinta yang dulu menghidupinya sudah mati. Nadia menggantung tasnya, menatap ruang tamu tempat dulu mereka sering duduk bersama. Sekilas, ia melihat bayangan dirinya di masa lalu. Perempuan yang rela menunggu suaminya pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Padahal diam-diam ia tahu suaminya sedang bersama wanita lain. Tapi kali ini ia tidak menangis. Tidak lagi. Ia duduk di meja kerja dan membuka map coklat yang telah disiapkannya beberapa hari terakhir. Di dalamnya ada dokumen rekening bersama, surat aset, dan daftar saham kecil yang selama ini atas nama Ardi. Satu persatu ia menandatangani surat pemutusan, menyerahkan salinannya kepada pengacara yang sudah menunggunya sore itu. "Bu Nadia, semua rekening gabungan sudah resmi ditutup. Akses atas nama suami juga telah dibekukan," ucap pengacara itu dengan nada profesional. Nadia mengangguk, suaranya tenang tapi tegas. "Pastikan semua aset atas nama saya sudah aman. Saya tidak ingin Rp1 pun jatuh ke tangan yang salah lagi." Pengacara itu tersenyum hormat. "Tentu, Bu. Dalam waktu seminggu, semuanya akan beres." Begitu pengacara itu pergi, Nadia duduk termenung sejenak. Ia memandangi tangannya yang kini bebas dari cincin pernikahan yang sudah ia lepaskan di meja kerja tadi. Cincin itu berputar pelan di atas meja, memantulkan cahaya sore yang redup. Begitu banyak pengorbanan, begitu banyak kepercayaan, pikirnya getir. Tapi semua sia-sia karena cinta yang tidak dijaga dengan kesetiaan. Malamnya, Ardi datang. Wajahnya tampak lelah, tapi ada amarah yang disembunyikan di balik senyumnya. "Jadi begini caramu mempermalukan aku di depan rumah sakit," katanya tajam,
berdiri di ambang pintu ruang tamu. Nadia tidak menoleh, ia tetap menulis sesuatu di buku catatannya. Aku tidak mempermalukanmu, Ardi. Aku hanya menunjukkan siapa sebenarnya dirimu. Ardi tertawa kecil, getir. Kau pikir dengan uangmu kau bisa menghancurkan aku? Nadia menatapnya tajam. Tidak perlu aku yang menghancurkanmu. Kau sudah melakukannya sendiri sejak kau memilih berkhianat. Ardi melangkah maju, nada suaranya meninggi. Kau pikir aku butuh uangmu? Nadia berdiri pelan. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyala tajam. Kalau begitu kenapa setiap kali aku menolak mentransfer, kau gelisah? Kenapa proyek-proyekmu semua aku biayai? Jangan pura-pura bangga, Ardi. Kita berdua tahu siapa yang sebenarnya menopang kehidupan ini. Ardi terdiam. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari pukulan manapun. Untuk pertama kalinya, Nadia melihatnya benar-benar kehilangan arah. Tapi tidak ada sedikit pun rasa iba tersisa. Ia meletakkan map di atas meja, mendorongnya ke arah Ardi. Ini perjanjian pisah harta. Aku sudah siapkan. Kalau tanda tangani sekarang. Ardi menatap map itu sejenak, lalu menatap Nadia. Kau serius? Sepenuhnya. Aku tidak akan tanda tangan. Nadia menyandarkan diri ke kursi, tersenyum samar. Itu hakmu, tapi kuingatkan, aku sudah memiliki semua bukti keuangan, termasuk transfer ke rekening Rina. Jadi kalau kau ingin mempertahankan sedikit martabatmu, tanda tangani sebelum semuanya kuperlihatkan ke publik. Ancaman itu diucapkan dengan nada yang terlalu lembut untuk dianggap marah, tapi terlalu tajam untuk diabaikan. Ardi menatapnya lama, napasnya berat. Lalu dengan gerakan kasar, ia meraih pena dan menandatangani berkas itu. Kau puas sekarang? Katanya sinis. Nadia menatapnya lurus. Aku tidak mencari kepuasan, Ardi. Aku hanya menuntut keadilan. Aku pernah mencintaimu, tapi kau sendiri yang menguburnya. Sunyi mengisi ruangan. Suara pena yang diletakkan di meja terdengar seperti tanda berakhirnya sebuah bab kehidupan. Beberapa hari berikutnya, kehidupan Nadia mulai berubah perlahan. Ia menjual aset-aset yang selama ini atas nama bersama. Mobil, saham, hingga rumah cabang yang dulu ia biayai atas nama Ardi. Semua ia alihkan menjadi milik pribadinya. Ia juga kembali bekerja dengan semangat baru, mengambil proyek besar yang dulu sempat ia tolak demi fokus pada rumah tangga. Setiap pagi ia sekarang bangun, bukan untuk menyiapkan sarapan bagi suaminya, tapi untuk memulai hari sebagai dirinya sendiri. Perempuan yang mandiri, cerdas, dan tidak lagi dibatasi oleh luka masa lalu. Laras, sahabatnya, sering datang menemaninya di sore hari. Mereka duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Aku tak pernah melihatmu setenang ini, Nat, kata Laras sambil tersenyum. Nadia menatap langit senja. Tenang bukan berarti tidak sakit, tapi aku memilih melangkah daripada terus menatap luka. Laras mengangguk pelan. Kau berubah, Nat. Nadia tersenyum tipis. Aku harus, karena kalau enggak, aku akan terus hidup di bayangan seseorang yang tidak pantas kucintai. Hari-hari yang dulu penuh tangis kini mulai berganti dengan ketenangan. Di wajah Nadia masih ada sisa luka, tapi dari luka itu tumbuh kekuatan baru. Ketegasan seorang wanita yang akhirnya menyadari bahwa harga dirinya jauh lebih berharga daripada cinta yang tidak setia. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam ketika Ardi menandatangani perjanjian pisah harta di hadapan Nadia. Hidup seolah berputar cepat dan tanpa ampun. Dan kali ini, roda nasib benar-benar berbalik arah. Kabar pertama datang dari seorang rekan bisnis lama Ardi. Proyek yang ia banggakan, yang dulu ia gunakan sebagai alasan untuk meminta uang tambahan dari Nadia, ternyata bermasalah besar. Dana tidak cair, investor menarik diri, dan beberapa pihak mulai menuntut. Ardi kehilangan pekerjaannya secara mendadak. Dalam semalam, nama baiknya runtuh. Ia mencoba menghubungi orang-orang yang dulu sering menyanjungnya, tapi satu persatu menjauh. Dunia bisnis yang dulu membuatnya sombong kini menelannya hidup-hidup. Dan ironinya, pada saat yang sama, Rina,
Wanita yang dulu begitu ia bela, jatuh sakit setelah melahirkan. Infeksi pasca melahirkan membuatnya harus bolak-balik rumah sakit. Ardi terpaksa meminjam uang untuk biaya pengobatan, namun pintu yang ia ketuk tidak ada yang terbuka. Sementara itu, di sisi lain kota, kehidupan Nadia justru berputar ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Butik kecil yang dulu ia kelola dengan sederhana, kini berkembang pesat. Produknya viral setelah seorang influencer terkenal mengenakan salah satu desainnya dan memujinya di media sosial. Sejak itu, pesanan mengalir tanpa henti. Setiap pagi Nadia datang ke butiknya dengan senyum tenang, mengenakan pakaian elegan yang ia cancang sendiri. Para karyawan menunduk hormat, bukan karena takut, tapi karena kagum. Nona Nadia, media ingin mewawancarai Anda minggu depan tentang perjalanan hidup Anda, kata sekretarisnya suatu pagi. Nadia tersenyum sedikit terkejut tapi tidak jumawa. Katakan pada mereka, aku tidak ingin bicara tentang masa laluku. Fokus saja pada pesan utamaku, bahwa setiap perempuan berhak bangkit. Di sela kesibukannya, Nadia masih sering menatap keluar jendela butiknya yang besar. Dari situ, ia melihat kehidupan orang berlalu lalang dan dalam hati kecilnya, ia tahu dunia kini sedang menunjukkan keseimbangannya. Bukan karena ia berdoa agar Ardi menderita, tapi karena hidup memang punya cara sendiri mengembalikan keadilan. Suatu sore, Laras datang membawa secangkir kopi dan kabar yang membuat Nadia terdiam lama. "Kau tahu, Nat?" tanya Laras pelan. "Aku tadi lewat kompleks lama kalian. Rumah Rina sepi. Katanya Ardi menjual mobilnya untuk biaya rumah sakit. Rina belum sembuh." Nadia terdiam sejenak menatap ke arah cermin besar di depannya. "Mereka menuai apa yang mereka tanam, Ras. Tapi kau tidak bahagia mendengarnya ya?" Nadia menatap sahabatnya dan tersenyum tipis. "Bahagia bukan karena mereka jatuh. Aku hanya merasa tenang karena aku tidak lagi di titik itu. Dulu aku menangis memohon pengertian. Sekarang aku hanya bersyukur sudah lepas dari lingkaran yang menyakitkan." Malamnya, setelah butik tutup, Nadia duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka laptop dan membaca pesan-pesan pelanggan yang merasa terinspirasi olehnya. "Terima kasih, Mak Nadia. Kisah hidupmu membuat saya berani membuka usaha sendiri," tulis seseorang. Ia tersenyum hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya benar-benar damai. Namun dunia memang tidak pernah berhenti berputar. Di sisi lain kota, Ardi duduk di bangku rumah sakit menunggu hasil pemeriksaan Rina. Wajahnya pucat, matanya sayu. Ia menggenggam tangan Rina yang lemah, dan di dalam dirinya muncul penyesalan yang menyesakan. Semua yang dulu ia abaikan, kasih sayang, kejujuran, kesediaan, kini menjadi hal yang paling ia rindukan. Ia menatap langit-langit rumah sakit yang berbau antiseptik itu lalu teringat kata-kata terakhir Nadia di ruang VIP beberapa bulan lalu. "Selamat menikmati laki-laki yang berani berkhianat pada wanita yang membiayainya." Kata-kata itu dulu ia anggap ejekan, tapi kini terasa seperti kenyataan yang menghantamnya keras. Ia baru benar-benar menyadari bahwa semua termewahan, kenyamanan, dan rasa aman yang dulu ia nikmati berasal dari perempuan yang kini tak lagi bisa ia panggil istriku. Di sisi lain, Nadia tak pernah lagi melihat ke belakang. Ia menghadiri seminar bisnis, tampil di televisi lokal, dan namanya mulai dikenal sebagai sosok inspiratif. Wanita yang tak membalas dengan kebencian, melainkan dengan keberhasilan. Beberapa orang di sekitarnya mulai berbisik, menuduh bahwa ia meninggalkan suaminya saat susah. Tapi Nadia tidak pernah membela diri. Ia tahu waktu selalu menjadi pembuktian terbaik, dan bagi dirinya, kemenangan sejati bukan saat orang lain jatuh, tapi ketika ia bisa berdiri lagi tanpa membawa dendam sedikit pun. Setiap kali malam datang, ia hanya berdoa singkat. "Tuhan, jangan jadikan aku sombong karena kebahagiaanku, dan jangan jadikan aku buta oleh luka masa lalu." Dan di tengah doa itu, entah kenapa, selalu ada bayangan wajah Ardi. Bukan lagi dengan kebencian, tapi dengan rasa kasihan yang lembut.
Karena pada akhirnya, ia tahu dunia sudah berbalik dan kali ini ia berdiri di sisi yang benar. Hari itu, langit sore tampak redup, seperti menahan hujan yang belum siap turun. Angin membawa aroma basah dari jalanan yang baru disiram petugas kebersihan kota. Nadia baru saja menghadiri sebuah acara pameran busana di hotel mewah, mengenakan setelan putih gading yang sederhana tapi berkelas. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tenang, matanya tajam tapi damai, seperti perempuan yang telah berdamai dengan masa lalunya. Namun takdir selalu punya cara misterius untuk menguji hati yang sudah pulih. Saat berjalan menuju lobi hotel, Nadia berhenti mendadak. Di depan meja resepsionis, ia melihat sepasang wajah yang tak asing. Wajah yang dulu membuatnya hancur berkeping. Ardi dan Rina. Waktu seolah berhenti beberapa detik. Ardi tampak jauh berbeda dari sosoknya dulu. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya kusut, rambutnya berantakan, pakaian yang ia kenakan lusuh seperti tak pernah disetrika. Rina di sampingnya tampak lemah. Langkahnya gontai sambil memegangi perutnya yang masih tampak belum pulih benar setelah melahirkan. Tangannya gemetar saat menyerahkan sesuatu ke petugas hotel. Selembar kwitansi. Nadia berdiri diam, menatap mereka dalam diam. Petugas hotel berbicara dengan nada sopan tapi kaku. "Maaf Pak, pembayaran tambahan untuk perawatan kamar belum diselesaikan. Jika belum bisa, kami harus menutup akses sementara." Ardi menunduk, suaranya parau. "Tolong beri waktu sedikit lagi. Saya sedang mencari kerja." Nada itu membuat dada Nadia terasa sesak, tapi bukan karena iba, melainkan ingatan yang mendadak menyeruak begitu kuat. Bagaimana dulu ia menunggu Ardi pulang saat hujan turun deras. Bagaimana ia menahan lapar karena memilih membayar tagihan rumah tangga. Bagaimana ia percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Dan kini, lelaki yang dulu membuatnya menangis sampai dada sesak itu berdiri di hadapannya dalam keadaan paling rendah. Tanpa sadar, langkah Nadia mendekat. Sepatu hak tingginya terdengar jelas menapak di lantai marmer. Setiap bunyi ketukannya seperti dentuman yang memecah keheningan di ruangan itu. Ardi menoleh perlahan. Matanya melebar, lalu menunduk cepat seolah malu menatap orang yang pernah ia khianati. Rina hanya bisa menatap dengan wajah pucat, seperti menyesali segalanya tapi tak tahu harus berkata apa. Nadia berhenti tepat di hadapan mereka. Tatapannya tenang, tanpa nada marah, tanpa sarkasme, justru terlalu tenang untuk situasi seperti itu. Sudah lama, ucapnya datar tapi setiap katanya terasa menusuk. Ardi menelan ludah, mencoba menyembum hambar. "Nat, jangan panggil aku begitu." Potong Nadia halus tapi tegas. Rina menunduk makin dalam. Bayi yang digendongnya menggeliat pelan. Petugas hotel yang sedia tadi berdiri kikuk tampak bingung. Tapi Nadia hanya menoleh padanya dan berkata pelan, "Tagihan mereka biar saya yang tanggung." Ardi tersentak. "Tidak Nadia, aku tidak pantas." "Bukan karena kau pantas," ucap Nadia cepat. Nadanya dingin tapi matanya berkaca. "Aku hanya tidak ingin anak itu merasakan lapar atau ditolak dunia. Seperti dulu aku pernah merasa tidak berharga." Ruangan itu hening. Petugas hotel pamit dengan sopan, meninggalkan mereka bertiga dalam keheningan yang ganjil. Ardi menunduk lama. Bahunya bergetar halus. Suaranya bergetar saat akhirnya ia berbicara. Aku menyesal, Nat. Semua yang kulakukan, semua kebodohanku, aku hancur sendiri karenanya." Nadia menatapnya lama nyaris tak berkedip. Penyesalan memang datang setelah semuanya terlambat. Ia menoleh ke arah Rina. "Dan kau? Apa kau bahagia sekarang?" Rina menggeleng pelan, matanya berlinang. "Tidak ada yang bahagia dari hubungan yang dimulai dengan air mata orang lain." Untuk sesaat, keheningan itu berubah menjadi ruang yang penuh sesal dan bayangan masa lalu. Nadia menarik nafas dalam lalu berkata dengan tenang, "Aku sudah memaafkan kalian berdua, tapi bukan karena kalian memintanya. Aku memaafkan karena aku ingin hidupku tenang. Aku sudah melewati terlalu banyak malam tanpa tidur karena membenci. Sekarang aku hanya ingin damai." Ardi mendongak, matanya basah. "Aku bahkan lebih kuat dari yang kubayangkan." Nadia memencum pipis tenang.
Kau hanya terlalu sibuk mencari kelemahanku waktu itu. Ia melangkah pergi perlahan tanpa menoleh lagi. Tapi langkahnya tidak lagi berat seperti dulu. Setiap langkah terasa seperti kemenangan kecil atas masa lalunya. Namun, sebelum ia benar-benar sampai di pintu keluar, suara Rina memanggil Liri di belakangnya. Nadia, terima kasih. Langkah Nadia terhenti. Ia tak menoleh, tapi matanya manas. Jaga anakmu baik-baik. Jangan biarkan ia tumbuh dengan kebohongan seperti yang kalian jalani. Ia keluar dari hotel dengan kepala tegak, menatap langit yang mulai meneteskan hujan gerimis. Dan di balik kaca lobi itu, Ardi masih berdiri memandangi sosok itu. Sosok perempuan yang dulu ia abaikan, kini menjadi cerminan hidup yang tak lagi bisa ia gapai. Hujan jatuh semakin deras membasahi seluruh kota. Dan di antara derasnya hujan itu, ada sesuatu yang berubah. Tidak hanya di hidup Ardi dan Rina, tapi juga di hati Nadia sendiri. Karena terkadang pertemuan terakhir bukan untuk saling menyakiti, melainkan untuk benar-benar menutup luka yang selama ini belum selesai. Malam itu, setelah kejadian di hotel, Nadia kembali ke apartemennya yang tinggi di pusat kota. Dari balik jendela besar, lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip seperti bintang yang tak pernah padam. Tapi di dalam dirinya, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan karena ia menang, tapi karena beban panjang yang menyesakan, akhirnya runtuh pelan-pelan. Ia melepas sepatu, menyalakan lilin aromaterapi, dan duduk di sofa sambil menatap refleksinya di kaca. Wajah yang dulu selalu tampak letih, kini terlihat damai. Tak ada lagi sembab di mata. Tak ada lagi gelisah di dada. Ia menutup mata, membiarkan pikirannya berjalan mundur, memutar ulang setiap babak kehidupannya. Dari saat pertama kali Ardi memintanya menjadi istri, hingga saat ia berdiri tegar meninggalkan rumah sakit dengan kepala tegak. Ternyata, kebahagiaan yang sejati memang tidak datang dari balas dendam atau pembalasan, bukan dari melihat orang lain jatuh. Kebahagiaan datang ketika seseorang akhirnya mampu memaafkan, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Pagi berikutnya, Nadia menerima kabar bahwa Rina dan Ardi telah meninggalkan kota. Mereka menjual sisa barang yang ada dan pindah ke kampung halaman Rina. Tak ada lagi berita tentang mereka. Dan bagi Nadia, itu bukan kehilangan, melainkan penutupan lembaran. Hari-hari berikutnya, hidupnya berjalan dalam ritme yang lebih lembut. Ia masih sibuk dengan butik dan kegiatannya memberi pelatihan gratis untuk perempuan yang ingin mandiri. Banyak perempuan datang padanya, membawa kisah luka yang berbeda, tapi dengan pola yang sama. Rasa takut, rasa tidak berdaya, dan keraguan untuk bangkit. Suatu sore, setelah sesi pelatihan selesai, seorang wanita muda mendekatinya. "Mbak Nadia," katanya lirih, "bagaimana bisa Mbak setegar itu setelah dikhianati?" Nadia menatapnya lembut lalu tersenyum kecil. "Aku tidak langsung tegar, aku hancur dulu. Tapi aku sadar, kalau aku terus jatuh, orang yang menyakitiku akan menang 2 kali. Pertama, saat ia melukai. Kedua, saat aku menyerah. Jadi aku memilih berdiri lagi bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar korban." Wanita itu mengangguk sambil menangis pelan. Nadia menepuk bahunya. "Kita semua pernah dikhianati, tapi tidak semua berani memaafkan diri sendiri karena pernah begitu bodoh mencintai. Tapi justru di sanalah kekuatannya. Karena cinta yang tulus, sekalipun berakhir luka, tetap melahirkan keteguhan." Ketika semua peserta sudah pulang, Nadia berdiri di balkon butiknya yang menghadap ke matahari terbenam. Angin sore mengibaskan rambutnya pelan, membawa aroma bunga dari taman kecil di bawah. Di tangannya, ia menggenggam secangkir teh hangat. Ia menatap langit jingga yang memudar dan berbisik dalam hati, seolah berbicara dengan masa lalunya yang kini telah ia lepaskan. "Terima kasih Ardi. Kalau bukan karena pengkhianatanmu, aku tak akan belajar mencintai diriku sendiri." Matanya berkaca, tapi bukan karena sedih. Itu air mata lega, air mata yang menandakan luka telah sembuh, bukan lagi menganga.
Dan di saat yang sama, di kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk, seorang lelaki duduk di teras rumah sederhana dengan wajah menunduk. Di pangkuannya, bayi kecil tersenyum polos. Rina duduk di sebelahnya, diam tanpa suara. Ardiu menatap anaknya lama-lama, lalu berbisik lirih. "Maafkan ayahmu, nak. Semoga nanti, kalau kau dewasa, kau tidak tumbuh jadi laki-laki yang menghancurkan perempuan baik." Angin malam berhembus pelan membawa kesedihan dan penyesalan yang tak lagi bisa dihapus waktu. Sementara di kota, Nadia menatap ke depan, melangkah ringan, meninggalkan masa lalunya tanpa menoleh lagi. Hidup terus berjalan, dan kini ia melangkah bukan karena ingin diingat, tapi karena tahu bahwa dirinya pantas untuk bahagia. Dalam hidup, pengkhianatan bisa membuat seseorang hancur atau justru tumbuh lebih kuat. Semuanya tergantung bagaimana kita memilih meresponsnya. Kadang, orang yang kita cintai paling dalam adalah orang yang paling melukai kita. Tapi di balik luka itu, Tuhan menyimpan kekuatan luar biasa. Keberanian untuk berdiri, kesabaran untuk memaafkan, dan kebijaksanaan untuk melanjutkan hidup tanpa membawa dendam. Dan mungkin, seperti Nadia, kita tidak selalu bisa mengubah masa lalu. Tapi kita selalu punya kendali untuk menentukan bagaimana masa depan akan kita jalani. Dengan kepala tegak, hati lapang, dan keyakinan bahwa setiap luka, seberat apapun, suatu hari akan sembuh dan menjelma menjadi kekuatan.